Suamiku menamparku di depan semua tamu. Katanya aku penipu yang mengaku punya keluarga. Tamparan itu mendarat di pipiku tepat saat fotografer mengangkat kamera. Flash menyala. Semua orang diam. Arkananta, suamiku yang baru saja mengucap janji setia 5 menit lalu, menarik tangannya dengan wajah merah. "Di mana keluargamu, Sekarwangi? Kau bilang mereka datang." Aku belum sempat bicara. Lintara, ibu mertuanya, sudah berdiri dari kursi kehormatan. Seragam kebaya sutranya berkibar saat dia berjalan cepat ke arahku. Tamunya yang 300 orang itu mulai berbisik. "Dasar penipu." Suara Lintara memecah keheningan ballroom. "Kau bilang ayahmu pengusaha besar. Ternyata yatim piatu miskin yang cari muka." Pipi kananku panas. Tapi bukan karena tamparan, karena semua mata sekarang menatapku seperti tontonan sirkus. "Ibu, tunggu dulu." Aku mencoba menjelaskan. "Tunggu apa?" Arkananta memotong. Dia meraih undangan di meja pelaminan dan melemparnya ke kakiku. "Kau tulis sendiri, keluarga besar mempelai wanita." "Lalu siapa yang datang?" "Tidak ada." Tamu baris depan mulai ambil ponsel. Aku dengar bunyi kamera. Ada yang merekam video. Lintara mendekat lagi. Kali ini lebih pelan, tapi lebih tajam. "Kau kira bisa masuk keluarga kami dengan tipuan? Kau kira kami bodoh?" Aku tegakkan badan. Gaun pengantinku terasa berat sekali. "Keluargaku ada," ucapku pelan. "Mana?" Arkananta tertawa sinis. Beberapa tamu ikut terkekeh. "Jangan bilang terlambat atau macet. Sudah 2 jam, Sekar." Tanganku mengepal di samping badan. Aku tatap mata suamiku, mata yang semalam menatapku penuh cinta. Sekarang hanya ada jijik. "Kalian yakin ingin mereka datang?" tanyaku. Lintara memutar bola mata. "Drama lagi. Sudahlah. Lepas gaunmu dan pulang. Pernikahan ini." Aku keluarkan ponsel dari lipatan gaun. Jari gemetar saat mengetik satu kalimat. "Pak, tolong datang sekarang. Send." "Apa yang kau lakukan?" Arkananta meraih tanganku kasar. Aku tarik lenganku. "Menelepon ayahku." Ruangan itu pecah dalam bisikan dan tawa mengejek. Tapi aku sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Yang aku tunggu sekarang adalah suara sirene yang akan menghancurkan senyum di wajah mereka semua. 10 menit berlalu. Arkananta sudah kembali ke kursi pelaminan, ngobrol dengan sepupunya sambil sesekali menoleh ke arahku dengan senyum remeh. Lintara sibuk menenangkan tamu-tamu yang mulai gelisah. Aku berdiri sendirian di ujung panggung. Gaun putihku kusut di bagian bawah karena diinjak sendiri tadi. Tidak ada yang mendekati. "Sekar, sudah cukup." Arkananta berdiri, suaranya keras. "Ayahmu tidak akan datang karena dia tidak ada. Kau anak panti, kan? Mengaku saja." Tamu-tamu mulai mengangguk. Ada yang berbisik, "Kasihan si Arka, ditipu." Aku lep sisa air mata di pipi dengan punggung tangan. Lalu aku angkat wajah, dan kali ini tatapanku berbeda. "Kalian yakin ingin ayahku datang?" tanyaku lagi. Suaraku tidak bergetar. Lintara berdecak. "Masih saja drama. Sudah, pulang sana kalau malu. Jangan bikin acara ini makin memalukan." "Iya, Sekar." Arkananta menambahkan dengan nada lelah. "Aku kasih kau kesempatan pergi dengan terhormat. Jangan sampai." Suara deru mesin memotong kalimatnya. Keras. Berak. Serentak. Semua orang menoleh ke arah pintu ballroom. Pintu kaca besar itu terbuka pelan. Satpam hotel berlari masuk dengan wajah pucat. "Maaf, Pak, Bu, ada konvo kendaraan dinas yang..." Belum selesai bicara, 8 mobil hitam dengan plat merah masuk ke halaman depan. Satu persatu. Rapi seperti formasi militer. Tamu-tamu beranjak dari kursi. Beberapa berjalan ke jendela.
Ponsel terangkat lagi. Kali ini bukan untuk merekamku, tapi pemandangan di luar. Arkananta berdiri. Apa ini? Aku tidak menjawab. Pintu ballroom terbuka lebar. 12 pria berjas hitam masuk dengan langkah seragam. Wajah datar, mata tajam, berdiri membentuk barisan di kiri dan kanan. Lalu satu pria tua turun dari mobil tengah. Seragam hijau TNI. Bintang 4 di pundak kiri dan kanan. Sepatu boots mengkilap. Langkahnya pelan tapi seluruh ruangan seperti bergetar. Lintara mundur selangkah. Arkananta membeku. Pria itu berjalan lurus ke arahku. Melewati tamu, melewati meja hias, melewati pelaminan, sampai berhenti tepat di depanku. Dia peluk aku erat. Aku tutup mata sebentar. Bau parfum kayunya yang khas. Pelukan yang selama ini kutahan untuk tidak kurindukan. Maaf terlambat. Nak, bisiknya pelan di telingaku. Aku hanya mengangguk kecil. Lalu dia lepaskan pelukannya, berbalik menghadap Arkananta dan Lintara yang sekarang berdiri kaku seperti patung. Suaranya dalam, tegas, memenuhi seluruh ruangan. Saya Jenderal Wiranendra. Ini anak saya, Sekarwangi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Kalian baru saja menampar putri seorang jenderal bintang 4 di hari pernikahannya. Arkananta mundur sampai punggungnya menabrak meja pelaminan. Vas bunga jatuh. Pecah. Tidak ada yang peduli. Ja Jenderal? Suaranya nyaris tidak terdengar. Ayahku tidak menjawab. Dia berjalan pelan mengelilingi pelaminan, mengamati dekorasi, tatapan dingin menyapu setiap sudut ruangan. 12 pengawalnya tetap berdiri tegak di pintu masuk. Lintara mencoba tersenyum. Tangannya gemetar saat meraih ujung selendang. Maaf, Pak Jenderal, kami tidak tahu. Maksud saya, Sekar tidak pernah bilang kalau. Sekar tidak perlu bilang apa-apa. Ayahku berhenti tepat di hadapan Lintara. Putri saya belajar sopan santun, tidak pamer jabatan keluarga untuk mencari hormat. Lintara menunduk. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Ayahku berbalik ke arahku. Kenapa kau diam saja ditampar? Nak. Seluruh ballroom menunggu jawabanku. Aku tarik napas panjang. Karena aku ingin tahu seberapa jauh mereka berani menghina orang yang mereka anggap lemah. Pak. Ayahku mengangguk pelan. Dan sekarang kau sudah tahu. Sudah. Dia menoleh ke Arkananta yang masih berdiri kaku. Kau menampar istrimu di hari pernikahan. Arkananta membuka mulut tapi tidak ada suara keluar. Jawab. Ayahku memerintah. Saya tidak bermaksud. Keluarga Sekar tidak datang. Jadi saya pikir. Kau pikir boleh main hakim sendiri? Ayahku melangkah maju. Arkananta mundur lagi. Kau pikir karena keluarganya tidak terlihat, istrimu pantas dipermalukan? Tamu-tamu mulai meninggalkan kursi mereka, tapi bukan untuk pulang. Mereka mundur ke dinding, memberi jarak. Aku buka tas tangan yang tadi kusimpan di kursi belakang panggung. Keluarkan map coklat tebal. Ayahku menoleh. Apa itu? Bukti, jawabku singkat. Arkananta menatapku dengan mata melebar. Bukti apa? Aku buka map itu pelan-pelan di depan semua orang. Foto pertama, Arkananta sedang mencium seorang wanita berambut panjang di sebuah kafe. Tanggal di sudut kanan bawah. Seminggu sebelum pernikahan. Lintara terlihat pucat. Sekar, ini bisa dijelaskan. Aku keluarkan lembar kedua. Printout transfer bank dari rekening Lintara ke rekening wanita bernama Dalisai Putri. Nominal, 50 juta. Keterangan, biaya diam. Kalian bayar selingkuhannya supaya tidak ganggu pernikahan ini? Tanyaku datar. Arkananta menggeleng cepat. Itu bukan. Dia cuma teman. Aku tunjukkan layar ponselku. Rekaman chat antara Arkananta dan ibunya. MA, nikah sama Sekar aja dulu. Keluarganya kaya. Nanti uangnya buat bayar utang kita.
Terus Dalisai gimana? Gampang. Setelah dapat warisan, cerai aja. Suara tamu-tamu mulai ribut. Ponsel terangkat lagi. Kali ini merekam layar di tanganku. Ayahku mengambil map dari tanganku. Membaca setiap halaman dengan tenang. Lalu dia tutup map itu dan tatap Arkananta dengan tatapan yang membuat suamiku, mantan suamiku, jatuh berlutut. Jadi pernikahan ini dari awal memang penipuan. Arkananta tidak menjawab. Dia hanya menunduk dalam-dalam. Tubuhnya bergetar. Ayahku angkat ponselnya. Tekan 1 nomor. Kirim tim hukum ke Hotel Grand Mahardika. Sekarang. Lintara jatuh berlutut di sampingku. Tangannya meraih ujung gaunku. Sekar, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Sungguh, ibu pikir kau. Aku tarik gaunku dari tangannya. Ibu pikir aku apa? Dia tidak menjawab, hanya menangis. Arkananta masih berlutut di tempatnya. Wajahnya basah, entah keringat atau air mata. Sekar, please, suaranya serak. Aku salah. Aku akan batalkan semuanya. Dalisai, utang, semua rencana, aku janji. Aku berjongkok di depannya supaya mata kami sejajar. Kau janji? Tanyaku pelan. Dia mengangguk cepat. Iya, aku janji. Kita mulai dari awal lagi. Oke? Kita. Kau tahu kapan aku tahu tentang Dalisai? Arkananta diam. 3 bulan lalu. Waktu kau bilang pergi ke Surabaya untuk meeting klien. Aku berdiri lagi. Aku sewa detektif swasta. Mereka fotoin kau masuk hotel sama dia. Nginep 2 malam. Tamu-tamu yang masih tersisa mulai berbisik lagi. Kali ini lebih keras. Arkananta menggeleng. Sekar, itu bukan. Lalu aku cek rekening ibumu. Transfer ke Dalisai bukan cuma sekali, tapi 5 kali. Total 250 juta. Aku keluarkan lembar lain dari map. Untuk apa? Supaya dia diam soal anaknya. Ballroom jadi sunyi total. Lintara berhenti menangis. Wajahnya merah padam. Anak? Suara ayahku memotong keheningan. Aku berikan kertas hasil tes DNA ke ayahku. Dalisai hamil 4 bulan. Ayahnya Arkananta. Mereka sudah pacaran 2 tahun sebelum dia kenalan sama aku. Ayahku membaca kertas itu. Lalu melirik Arkananta dengan tatapan menusuk. Jadi selama ini kau main 2 kaki. Arkananta tidak bisa bicara. Tubuhnya gemetar hebat. Aku berbalik ke arah tamu-tamu. Kalian tadi tertawa waktu aku dibilang penipu. Sekarang kalian tahu siapa penipu yang sebenarnya. Tidak ada yang menjawab. Beberapa menunduk. Beberapa sibuk dengan ponsel mereka. Aku tatap Lintara lagi. Ibu bilang aku miskin. Aku cari muka. Aku cuma pengen masuk keluarga kalian. Aku tertawa pahit. Padahal keluarga kalian yang bangkrut. Usaha kontraktor ibu terlilit utang bank 1 miliar. Rumah kalian mau disita bulan depan. Lintara menutup mulut dengan tangan. Aku tahu semua itu dari awal. Aku tetap mau nikah sama Arkananta karena aku pikir dia tulus. Suaraku mulai bergetar tapi kutahan. Ternyata tidak. Ayahku meletakkan tangannya di bahuku. Sudah cukup, nak. Tapi aku belum selesai. Aku menoleh ke Arkananta yang masih berlutut. Matanya merah, wajahnya hancur. Kau pernah bilang kau cinta sama aku. Kau ingat? Dia mengangguk lemah. Sekarang aku mau tanya satu hal terakhir. Aku berjongkok lagi. Kalau dari awal kau tahu aku anak Jenderal Wiranendra, kau masih akan tampar aku tadi. Arkananta tidak menjawab. Dan itu sudah cukup jadi jawaban. Aku berdiri dan berjalan ke meja tamu terdekat. Ambil gelas air putih. Minum sampai habis. Tanganku masih gemetar tapi tidak ada yang perlu tahu itu. Ayahku berbicara ke salah satu pengawalnya.
Panggil notaris yang standby di mobil. Bawa dokumen pembatalan. Lintara langsung bangkit. Pembatalan? Tidak, Pak Jenderal. Ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Ayahku memotong tajam. Kalian tampar anak saya di depan 300 orang. Kalian sebut dia penipu. Kalian rencanakan pernikahan ini hanya untuk uang. Itu namanya kekeluargaan. Lintara mundur 2 langkah. Pintu ballroom terbuka lagi. Seorang wanita paruh-baya masuk dengan tas kulit dan kacamata tebal. Notaris. Dia berjalan langsung ke ayahku, membungkuk sopan, lalu membuka tasnya di atas meja pelaminan yang masih berantakan. Dokumen sudah siap, Pak Jenderal, katanya sambil mengeluarkan map hijau. Aku mendekat. Dokumen apa? Pembatalan pernikahan resmi. Sidang pengadilan agama sudah dijadwalkan Senin depan atas dasar penipuan dan itikat buruk. Ayahku menoleh ke arahku. Tapi itu kalau kau setuju. Nak. Arkananta merangkak mendekat. Tangannya meraih pergelangan kakiku. Sekar. Jangan. Please. Aku akan ganti semuanya. Aku tendang tangannya pelan tapi tegas. Ganti apa? Perasaanku yang kau buang? Kepercayaanku yang kau injak? Suaraku dingin. Atau mungkin mau ganti tamparan yang kau kasih di depan orang-orang yang sekarang ngerekam semua ini? Arkananta menunduk dalam. Bahunya bergetar. Lintara mencoba lagi. Sekar, dengar ibu, kami butuh uang itu. Kalau Bang nyita rumah, kalian akan hidup di jalan. Aku menyelesaikan kalimatnya. Terus solusinya nipu orang lain? Nikahin anak orang dengan niat jahat dari awal. Lintara membuka mulut tapi tidak ada kata yang keluar. Aku ambil pena dari notaris. Tanda tangan di dokumen pembatalan tanpa membaca. Goresan tintanya terasa berat tapi tanganku tidak berhenti. Selesai, ucapku sambil melempar pena ke meja. Notaris mengambil dokumen itu, cap basah, lalu memasukkannya kembali ke dalam map. Pernikahan antara Sekarwangi Wiranendra dan Arkananta Lintang resmi dibatalkan. Berlaku segera setelah penetapan pengadilan. Dia menoleh ke Arkananta. Anda akan menerima surat panggilan dalam 48 jam. Arkananta tidak bereaksi. Dia hanya duduk di lantai seperti patung. Ayahku berbicara lagi. Kali ini ke seluruh ruangan. Bagi tamu yang merekam dan menyebarkan video penghinaan terhadap anak saya sarankan untuk menghapusnya. Kami akan proses hukum siapapun yang mencemarkan nama baik keluarga Wiranendra. Beberapa tamu langsung sibuk dengan ponsel mereka. Menghapus video, menghapus foto. Aku lirik Lintara yang masih berdiri gemetar. Ibu bilang aku miskin. Ternyata yang miskin itu bukan harta, tapi hati. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi aku belum selesai bicara. Dan satu lagi. Aku mendekat ke arah Arkananta. Dalisai dan anaknya. Itu tanggung jawabmu sekarang. Aku sudah transfer 100 juta ke rekeningnya tadi pagi. Buat biaya persalinan dan 2 tahun pertama hidupnya. Arkananta mendongak. Matanya merah. Kenapa? Kenapa kau lakukan itu? Karena anak itu tidak salah dilahirkan dari ayah yang pengecut. Aku tarik napas dalam dan tatap langsung mata Arkananta. Aku tahu kalian butuh uang sejak 3 bulan lalu. Kataku pelan tapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. Waktu aku cek latar belakangmu sebelum lamaran. Arkananta mengangkat wajahnya. Bibirnya bergetar. Usaha kontraktor ibumu bangkrut. Proyek mangkrak. Bank ancam sita rumah dan aset. Utang 1 miliar lebih. Aku melangkah lebih dekat. Aku tahu semuanya. Dari awal. Lintara berdiri terhuyung. Kalau kau tahu, kenapa kau tetap mau nikah? Karena aku pikir Arkananta akan jujur. Aku lirik suamiku. Mantan suamiku. Aku kasih waktu 3 bulan.
Aku tunggu dia cerita soal kesulitan keuangan keluarganya. Aku tunggu dia minta tolong dengan cara yang benar. Arkananta menggeleng pelan. Sekar. Tapi kau tidak jujur. Aku memotong. Malah kau bohongin aku. Bilang keluargamu baik-baik aja. Bisnis lancar. Pura-pura kaya dengan mobil rental dan baju branded KW. Beberapa tamu berbisik lagi. Ponsel masih terangkat meski ayahku sudah ancam tadi. Lalu kau tambah parah. Selingkuh sama Dalisai. Hamil dia. Bayar dia supaya diam. Nikah sama aku buat dapat uang warisan. Suaraku mulai naik. Kau kira aku bodoh? Arkananta menunduk dalam. Tidak ada jawaban. Aku keluarkan satu amplop lagi dari dalam tas. Amplop putih tebal. Ini apa lagi? Tanya Lintara dengan suara parau. Perjanjian sponsorship pernikahan. Aku buka amplop itu. Total dana yang kalian terima dari pihak keluargaku. 750 juta. Untuk venue, catering, dekorasi, undangan, semua. Ayahku mendekat. Membaca dokumen di tanganku. Dan kalian menggelapkan 400 juta dari dana itu. Aku tunjukkan info palsu yang kubawa. Vendor asli cuma dibayar 350 juta. Sisanya masuk ke rekening pribadi kalian. Lintara mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Itu untuk bayar utang. Kami kepepet. Kepepet bukan alasan untuk nipu dan curi uang orang. Aku lipat dokumen itu kembali. Apalagi uang calon keluarga sendiri. Ayahku angkat tangan. Salah satu pengawal mendekat. Catat semua. Perintah ayahku. Pencemaran nama baik, penipuan dalam pernikahan, penggelapan dana acara, dan pemalsuan dokumen vendor. Serahkan ke tim hukum malam ini. Pengawal itu mengangguk dan mulai mencatat di tablet. Lintara tiba-tiba berlari ke arahku, berlutut, meraih kedua kakiku dengan erat. Sekar, tolong, kami minta maaf. Jangan proses kami janji akan kembalikan uangnya. Aku lepaskan pegangannya. Ibu sudah tampar aku. Hina aku. Sebut aku penipu di depan 300 orang. Sekarang minta maaf. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Lintara menangis histeris. Tapi tolong, kalau kami dipenjara, hidup kami hancur. Hidup aku juga hancur hari ini, balasku dingin. Bedanya, aku tidak salah apa-apa. Arkananta berdiri dengan susah payah. Kakinya gemetar. Sekar, aku mohon jangan lakukan ini. Kenapa? Kau takut? Aku melangkah mundur. Kau harusnya takut dari awal sebelum putuskan nipu orang. Tamu-tamu mulai beranjak menuju pintu. Satu persatu. Tanpa pamit. Wajah mereka campur aduk. Ada yang kasihan. Ada yang puas melihat karma bekerja. Ayahku melirik jam tangannya. Tim hukum sampai 15 menit lagi. Kalian mau ngomong apa? Ngomong sekarang. Tapi Arkananta dan Lintara hanya diam. Terpuruk di lantai ballroom yang tadinya indah, sekarang jadi saksi kehancuran mereka sendiri. Dan aku berdiri di tengah-tengahnya, bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai perempuan yang akhirnya ambil kembali harga dirinya. Aku tarik cincin kawin dari jari manisku. Berlian 3 karat yang dipilih Arkananta sendiri 2 bulan lalu. Dia bilang cincin ini lambang cintanya yang abadi. Ternyata cinta yang abadi harganya cuma 400 juta hasil uang curian. Aku berjalan pelan ke arah Arkananta yang masih terduduk lemas di lantai. Berjongkok di depannya. Letakkan cincin itu tepat di ujung sepatunya yang mengkilap. Sepatu yang dia beli pakai kartu kreditku minggu lalu. Pernikahan ini dibatalkan. Ucapku pelan tapi tegas. Kau bebas sekarang. Arkananta mengangkat wajahnya. Air mata mengalir tapi aku sudah tidak peduli lagi. Bebas dengan utangmu. Bebas dengan aibmu. Bebas dengan Dalisai dan anaknya. Aku berdiri. Dan bebas tanpa aku. Dia menggeleng cepat. Sekar, jangan tinggalkan aku.
Aku butuh kamu. Kau tidak butuh aku. Aku memotong. Kau butuh uangku. Beda. Lintara merangkak mendekat lagi, tapi salah satu pengawal ayahku menghalangi. Aku berbalik. Gaun pengantin putihku menyeret di lantai marmer yang dingin. Ayahku sudah berdiri di dekat pintu, menungguku. Langkahku terasa berat, bukan karena gaun, tapi karena sesuatu di dadaku yang rasanya mau pecah. Tapi aku tetap berjalan. 1 langkah, 2 langkah, tidak menoleh. Sekar. Suara Arkananta menggema di seluruh ballroom. Aku berhenti sebentar, tapi tidak berbalik. Aku menyesal. Aku janji akan berubah. Kumohon, jangan pergi. Aku tutup mata sebentar, tarik napas dalam. Lalu terus berjalan sampai tangan ayahku meraih bahuku dengan lembut. Ayo pulang, nak, bisiknya. Kami keluar dari ballroom bersama. Pengawal-pengawal membuka pintu. Udara malam menyapa wajahku, sejuk dan tenang, kontras dengan kehancuran di belakangku. Mobil hitam sudah standby. Ayahku buka pintu untukku. Aku masuk, lipat gaun panjangku dengan susah payah, lalu duduk diam menatap jendela. Ayahku duduk di sampingku. Pintu ditutup. Mesin menyala. Mobil mulai bergerak meninggalkan hotel. Kami diam beberapa saat. Kau baik-baik saja? Tanya ayahku akhirnya. Aku menoleh. Senyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Aku baik-baik saja, Pak. Ayahku menatapku dalam. Dia tahu aku bohong. Cuma sedih aja. Lanjutku pelan. Suaraku mulai bergetar. Ternyata pria yang aku cintai tidak pernah mencintaiku. Ayahku diam. Lalu dia tarik aku ke pelukannya. Dan baru saat itu, setelah semua pertunjukan tadi, setelah semua kekuatan yang kutunjukkan, aku menangis. Tidak ada suara. Hanya air mata yang mengalir deras membasahi seragam hijau ayahku. Maafkan ayah, nak, bisiknya sambil usap rambutku. Ayah seharusnya cek dia lebih dalam sebelum setuju. Aku menggeleng pelan. Bukan salah ayah. Aku yang terlalu percaya. Mobil terus melaju meninggalkan hotel itu. Meninggalkan ballroom yang berantakan. Meninggalkan pelaminan yang tidak terpakai. Meninggalkan impian pernikahan yang hancur sebelum sempat dimulai. Tapi setidaknya aku tidak meninggalkan harga diriku. Aku pilih pergi dengan kepala tegak, bukan sebagai korban yang menangis minta dikasihani, tapi sebagai perempuan yang tahu kapan waktunya berhenti bertahan untuk orang yang tidak pernah menghargai. Dan mungkin itu sudah cukup untuk malam ini. Jangan pernah menilai seseorang dari keheningannya. Kadang, diam bukan berarti lemah, tapi sedang mengumpulkan bukti.